sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sidang jemaat Tuhan tetap bersuka cita, tetap semangat dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan sidang jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman Tuhan agar iman kita bertumbuh, agar kehidupan kita dibaharui dalam Tuhan, dalam roh, dan hidup kita berharga dan berarti di mata Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Di lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong dan ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Amazia bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoas raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengajar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel.
yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Heber. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah beda pemahaman. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, bertolak belakang artinya pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan. Kita tahu ketika kita melihat hal yang kontradiktif, maka kita cenderung menggelengkan kepala atau berdecak kagum dan tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Tapi inilah terkadang kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita, sedang jemaat Tuhan. Bacaan kita hari ini menggambarkan hal yang kontradiktif, bertentangan. Itu pertama dalam kisah Yerobeam bin Yoas alias Yerobeam II. Yerobeam II adalah raja di Samaria, Israel Utara. Yerobeam II melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sedang jemaat Tuhan, dan tidak menjauhkan diri dari dosa pendahulunya. Tetapi ia dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari penindasan Raja Aram. Ya, ia berhasil merebut kembali tanah Israel dari musuh. Yerobeam bin Yoas membawa bangsanya hidup makmur secara materi. Itu semua karena pertolongan Tuhan Allah. Ia memerintah 41 tahun, lebih lama Yoas ayahnya 16 tahun, dan Yoahas kakeknya 17 tahun. Kontradiksi bukan? Ini bukan kontradiksi atau kontradiksi? Ya, kenapa bisa begitu? Karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk memerangi bangsa lain. Jahat tetapi sukses, jahat tapi dipakai Tuhan. Ya, seperti ada sesuatu, kok begitu? Dia itu jahat Tuhan, kenapa Tuhan masih pakai dia? Terkadang kita tidak paham rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa Tuhan pakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel? Ya, sampai mereka dibuang ke Babel. Kenapa Tuhan pakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel? Tuhan punya rencana. Tuhan adalah yang maha kuasa. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan kedua, sedang jemaat Tuhan, kenapa kontradiktif, bertentangan? Bangsa Israel yang di bawah pemerintahan Yerobeam II menikmati kemakmuran secara materi. Mereka nikmati semua. Kemakmuran ini membuat mereka melupakan siapa itu Tuhannya, karena mereka sudah menikmati yang enak-enak, sehingga mereka lupa Tuhan yang memberi berkat itu. Terjadi kesenjangan sosial di mana orang kaya menindas orang miskin, pesta pora dan kehancuran secara moral serta rohani. Kebobrokan budi pekerti mereka ditentang oleh Amos dan Hosea. Ini kontradiksinya. Mereka sukses tetapi hancur, mereka senang tetapi susah. Artinya di sana mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati berkat itu, namun nanti akan Tuhan pukul mereka, hukum mereka. Ya, ini
berbeda pemahaman sidang jemaat Tuhan. Artinya di sana pemahaman kita dengan pemahaman Tuhan Allah berbeda, sangat berbeda sekali. Terkadang apa yang kita lihat bertolak belakang dengan apa yang ingin Tuhan lakukan untuk kita. Yang ketiga, kenapa kontradiktif? Allah menghukum bangsa Israel yang menyembah Allah lain. Namun Allah Israel tidak tega melihat kesengsaraan umatnya, sehingga ia menolongnya. Ia benci akan kejahatan, tapi ia memakai Yerobeam yang jahat untuk menolong umatnya dengan cara mendatangkan kemakmuran. Kemakmuran itulah yang menjerumuskan mereka kepada kebobrokan budi pekerti akhlak mereka yang tidak mau mengakui dirinya di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan itu, berkat itu. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, manusia bisa melupakan Tuhan saat ia sukses, tetapi Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dia setia pada janjinya dan tetap menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan karena dosanya. Dialah yang Allah Israel yang tak pernah melupakan umatnya. Bagaimanapun bentuk kita, bagaimanapun kejahatan kita, bagaimanapun kebobrokan kita, tetap Tuhan sayang kepada kita. Inilah perbedaan pemahaman itu, ya, antara kita dengan Tuhan Allah. Terkadang kita mengatakan itu, ya Tuhan kenapa seperti itu? Tapi ada maksud Tuhan balik itu semua, ya. Terkadang kita melihat suatu kejadian, mengapa Tuhan izinkan? Tapi ada Tuhan, ada maksud Tuhan di balik kejadian itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Minta pimpinan Tuhan. Walaupun kita berbeda pemahaman dengan Tuhan, biarlah pemahaman itu Tuhan singkapkan melalui roh yang ada di kita, agar kita tetap kuat. Dan dalam keluarga pun, walaupun berbeda pemahaman dengan keluarga kita yang lain, adik atau kakak, abang, semuanya, tetapi satu hati dalam Tuhanlah untuk memecahkan itu, untuk mempersatukan itu. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini sungguh mengajari kami bagaimana pemahaman kami yang berbeda-beda. Terkadang ada pemahaman yang berbeda-beda dalam hidup kami, tetapi lewat ini kami belajar ya Tuhan, bahwa pemahaman yang berbeda itu akan kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar pemahaman itu tidak membuat kami terpecah belah, tidak membuat kami pisah dengan satu yang lain, tapi kami lewat pemahaman yang berbeda itu memperkaya hidup kami dalam menjalani hidup. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.